mengaku berprestasi. Padahal prestasinya membuat orang frustasi. Jangan-jangan dia yang frustasi. Ya, saya menyarankan agar kalau kalian bekerja di yayasan orang gila, ya jangan gila juga. Kalau yayasan mengelola anak-anak kecil, jangan kekanak-kanakan juga gitu. Harus yang dewasa. Nah, kita harus melihat atau ketidaksempurnaan orang dengan cara kita yang sempurna. Jangan kita mengambil keuntungan, kita menjadi kayak playing victim, ya, seolah-olah bagus. Contoh, mereka menjelek-jelekin, menggugat, melaporkan pidana, tapi nyumbang Agus juga. Nih ada tanggal 3 Desember kemarin ada satu pelaku yang kita laporkan, udah ngejelekin, motivasinya apa? Mau dibilang sebagai donatur yang belakangan, yang terlambat. Hanya untuk mempermalukan Agus, sudahlah. Kalau kalian sudah menghina, menggugat, mengata-ngatai Agus, bahkan mempolisikan Agus, nggak usah nyumbang lagi sama Agus ya. Saya ingatkan lagi ya, Pablo, saya ingatin lagi, nggak usah. Ya. Dan Novi jangan lagi disebar-sebar rekeningnya istrinya Agus. Ya, yang tahu kan hanya kamu. Jangan membuat pura-pura simpati. Dan kalian sudah menentang dan menaikkan bendera perang. Dengan menaikkan bendera perang berarti nggak usah lagi kalau di TV atau ditanya sama Denny bilang walaupun saya dilaporkan saya tetap menyumbang, nggak perlu lagi. Ya, kamu sudah dicap oleh Indonesia, sudah curhat sama katanya orang bilang katanya rambut saya, yang bilang rambut saya kayak perempuan. Dia ngaku perempuan tapi kok kayak bencong, ya kan, kira-kira gitu. Ya, mereka curhat menjelekkan Agus, katanya Agus apalah keluarganya bangsat lah, bajingan segala macam. Dan ini menurut saya sangat tidak Indonesia. Dan ngomongnya cuma di sana. Dan saya peringatkan, kalau Novi sudah mengejek-ngejek, memperolok-olok Agus, dari hasil pembicaraan Denny yang mau ngasih 300 juta dengan sifatnya rahasia, dengan syarat untuk mencabut laporannya pidananya Agus, itu merupakan satu konspirasi negatif yang kita rasa nggak pantas lah. Ini kuncinya dari awal. Kalau Agus punya kesalahan dalam pemanfaatan penggunaan uang, tinggal ditegur baik-baik aja, bukan dijadikan konten, bukan diperolok-olok sehingga satu Indonesia membenci Agus. Baru di Indonesia ini aja yang terjadi, orang buta diolok-olok, baru di Indonesia itu yang terjadi. Nah, karena yang di negara lain tidak ada, orang buta itu adalah orang nomor satu. Ibaratnya walaupun dia nggak melihat, kita yang terang, kita kasih cahaya sinar, bukan dikasih api, dikasih parang berperang. Nah, ini yang terjadi kepada kelompok mereka. Makanya saya menamakan dirinya, kelompok saya adalah kelompok pembela kaum lemah. Ya. Nah, kemudian contoh kaum lemah itu siapa? Ya. Kalau bicara tahu kan Gus Miftah salah ngomong, menghina, dihujat hanya kalimat goblok. Nah, kalau orang pasti manas-manasi supaya orang membenci Gus Miftah. Kalau saya lain, saya bisa bilang goblok itu adalah bentuk keakraban kalimat. Dia selama ini kan lucu, kalimat itu biasa, kayak orang Surabaya bilang jancu. Bukan arti sebenarnya, maknanya, konotasi, bahwa ini hanya bentuk keakraban. Ya wajar. Kemudian dia membuatkan cerita tentang filsafat tentang ini. Ya jangan yang bagus kita lemah-lemahkan, tapi yang lemah kita kalau perlu kita bantu, kita luruskan. Nah, itu yang kita alami aliran seperti itu yang saya hadapi saat ini. Nah, kalau mereka lain, sudah yayasan yang terkenal, dia untung, kontainer dapat uang, tapi dia tidak dapat. Nanti ditegur sama Alvin Limanya, anak buahnya motornya terlalu keras, baru ngomongnya terlalu keras, ribut sekali. Harus dikecilin. Persiapannya apa aja yang disiapkan apa nih Bang untuk bersama Agus dalam perjalanan. Kedatangan Agus di sini dijemput oleh Kementerian Sosial. Wah, itu top. Kalau dibiarkin Agus naik Grab, waduh, saya rasa Pak Menteri yang undangnya tanggung. Tapi dijemput oleh 2 ibu-ibu dari Departemen Sosial, pejabat-pejabat yang menjemput Agus. Hanya telat tadi jam 9, diperkirakan sampai jam 10 lewat 9 nanti di sini. Nah, kemudian dulu Novi pernah bilang nanti Agus boleh beli mobil. Mana mobilnya? Gak ada mobilnya, ya. Agus tidak menggunakan uang itu dan uang itu masih utuh. Uang itu sama Novi, dan sekarang kalau mau minta kembali donatur, uang itu bisa kita kembalikan. Jadi nggak perlu capek-capek kalian nunjuk pengecara untuk mendonasi, ditarik kembali donasi. Kita udah siapkan. Itu hanya akal-akalan kalian, ya.
catatan. Pengacara-pengacara ini kayak satu orang pengacara ngaku donatur itu cuma anak buahnya. Ormas pusat menunjuk anak buahnya, ngasukin uang, terus memberi kuasa ke bosnya. Hanya untuk mencari panggung untuk menghantam Agus, ya. Orang-orang ini nanti akan kita laporin semua pidana. Adalah orang-orang yang mau cari panggung, termasuk Pablo. Pablo tanggal 3 nyumbang tuh. Semoga baik-baik ngomongnya. 1 juta rupiah. Orang kaya nyumbang 1 juta rupiah, baik-baik ngomongnya. Padahal dia hajar Agus, gugat Agus. Ya kan, yang Indonesia ini nggak seperti itu. Ya, jangan kau main-mainin seperti ini ya. Kamu udah kita laporkan, nggak ada damai. Bang, persiapannya untuk bertemu Pak Menteri, Bang? Oh ya, saya pakai kopiah, gitu kan. Karena Pak Menteri pasti pakai kopiah nanti kan. Nah, kemudian ada lagi yang mengejek saya pakai kopiah. Mirip Bung Karno ya. Was. Oh, ini dia nih. Habis sekali. Titik temu bang. Iya. Kalau nggak ada titik temu nanti ketemu. Gimana Bu?